Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Wijaya Sahar dengan NPM 1935-10731 dari kelas B dengan mata kuliah Dasar Pemrograman Mobile, lalu dengan dosen pengampu Pak Dosen Rizky Fadilah. Pertama, apa itu React Native? Kita masuk kepada pembahasan mengenai apa itu React Native. Jadi, React Native adalah salah satu framework dari JavaScript untuk membantu mengembangkan aplikasi berbasis Android dan iOS. Kemudian, juga banyak sekali perusahaan besar yang menggunakan seperti Facebook. Dalam pengembangannya, tidak memerlukan pembuatan aplikasi hybrid. React Native juga mampu untuk mengkompilasi sebuah aplikasi ke dalam native code, baik pada Android maupun iOS. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan mengenai kelebihan apa saja yang dimiliki oleh React Native. Pertama, React Native mempunyai kredibilitas yang tinggi. Kedua, kemudahan dari sisi teknis. Ketiga, tidak memerlukan resource yang besar. Lalu, dengan React Native ini kita akan merasakan sensasi membuat aplikasi yang sangat mendekati, bahkan tidak dapat dibedakan dengan aplikasi native. Cara kerja React Native: pertama, dari React ke JavaScript ke Bridge. Dari Bridge pun juga terbagi menjadi iOS modul dan Android modul. Lalu diakhiri dengan native. Environment digunakan untuk mengembangkan aplikasi React Native seperti Node.js, Git, Android Studio beserta text editor. Lalu masuk ke membuat proyek. Pertama, sebelum membuat proyek native, kita dipersilahkan untuk mengetik perintah untuk membuat proyek baru seperti React Native init awesome. Setelah itu, pembuatan proyek selesai, masuk ke directory project dengan perintah cd awesome app. Lalu kita masuk ke komponen di React Native. Pertama, pembahasan view. View adalah objek di dalam database yang berisi kumpulan kolom yang dihasilkan dari perintah select. Dengan kata lain, yang lebih sederhana, view adalah objek yang menyimpulkan hasil query, baik dari suatu table atau lebih. Lalu di dalam database, view juga sering dinamakan sebagai table virtual. Karena view sebenarnya tidak memiliki data. Data yang ditampilkan oleh view bisa kita ambil dari tabel-tabel aktual yang disertakan dalam select. Kita masuk ke teks. Teks mendukung nesting, styling, dan penanganan sentuhan. Lalu digunakan juga untuk membuat atau mengedit file salinan sederhana, misalnya daftar pekerjaan hari ini atau catatan singkat lainnya. Untuk programmer text editor juga dapat digunakan sebagai penulisan kode program. Kita masuk ke image. Komponen React digunakan untuk menampilkan berbagai jenis gambar, termasuk gambar jaringan, sumber daya statis, gambar lokal sementara, dan gambar dari disk lokal seperti roll kamera. Lalu kita masuk ke chapter text input, yaitu komponen dasar untuk memasukkan teks ke dalam aplikasi melalui keyboard. Kasus penggunaan paling dasar adalah dengan memasukkan text input dan berlangganan ke onChange untuk teks membaca input pengguna. Lalu ada scroll view. Untuk membatasi ketinggian scroll view, atur ketinggian tampilan secara langsung, atau dipastikan semua tampilan induk memiliki ketinggian yang dibatasi. Saat sebuah aplikasi memiliki konten layout yang lebih panjang dari tinggi perangkat Android, maka konten tersebut harus dibuat agar dapat di-scroll secara vertikal. Untuk itu, kita memerlukan sebuah scroll view. Lalu ada style sheet. Style sheet berguna untuk abstraksi yang mirip dengan CSS style sheet. Berguna juga untuk memberikan style atau corak tampilan pada suatu elemen atau struktur page website yang digunakan pada HTML. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.